Alhamdulillah. Sampai Boni. Oh iya. Iya sampai. Di mana? Hafiz. Ini kita sampai di mana ini sekarang? Kita sampai di TV Harmoni. TV Harmoni. Harmoni TV kali. Iya sama aja. Ngomong-ngomong, kita kayaknya masih kehilangan satu teman lagi deh. Siapa ya? Itu si Kiko. Oh iya. Iya Kiko. Iya kak. Kemana Kiko ya? Di kolong mobil kali. Di kolong mobil. Nggak mungkin Masa di ya. kolong mobil? Di atas pohon. Masa? Nggak ada juga. Nggak ada juga. Kiko. Kiko. Panggil. Iya. Kiko. Kiko. Belum datang kayaknya. Tungguin aja ya. Iya. Ya, Bismillah ya. Yuk kita jalan. Ayo habis. Boni, tadi pagi bawa kejantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar keluarga Harmoni? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan dulu, aku dan teman-teman dari Republik Dongeng Indonesia akan ngobrol-ngobrol santai, iya kan kak? Iya. Emang kamu lagi di mana sekarang? Sekarang aku Iya. di Indonesia. Iya, maksudnya ini. Ini di TV Harmoni. Oh gitu. Sama siapa aja kamu? Aku sendiri, nggak ada lagi tuh kan, nggak ada teman semuanya. Kemana kalian semuanya? Aku sendirian. Tontonan kok nggak ada ya tontonnya, mana ya? Oi, aku di sini. Ada Doni. Iya. Doni sendirian juga? Enggak. Sama siapa? Sama aku dong. Kiko. Tontonan Doni ternyata aku nggak sendirian. Aku ada Doni juga. Aduh. Ini kenapa acara saya jadi dihostin sama boneka? Ayo terusin. Itu siapa sih Weh, yang datang? weh, ini hostnya. Oh iya. Udahan. Oke, kasihan hostnya nih. Nih, ini hostnya. I'm sorry. Halo. Mohon maaf ya keluarga Harmoni, ini entah kenapa ruangan ini sekarang dipenuhi sama boneka, udah gitu memboikot saya selaku host. Ini mohon maaf ya. Ini dari mana tiba-tiba ngeboikot acara saya nih? Dari tadi. Susah nih ngomong sama boneka. Oke. Kita beri tepuk tangan dulu dong untuk Republik Dongeng Indonesia. Aduh, pagi hari ini sampai siang kita akan ngobrol-ngobrol nih sama dari para pendongeng ya. Ini sudah ada boneka-bonekanya, bisa ngomong juga bonekanya. Kenalan dulu dong, kenalan dari mana? Iya. Yang mana yang harus terang bebas deh. Aku dari aku. Oke, boleh. Kakak, Iya. kakak dulu. Aku dulu. Iya. Oh iya. Ya, boleh. Sahabat Harmoni, perkenalkan nama saya Kak Yono. Kayak no. Iya, apa? Wah, Bukan. kalau aku Hafiz. Hafiz. Hafiz kenapa pakai kacamata minus matanya? Enggak, aku kan rajin membaca. Kalau rajin membaca, maka aku jadi min gitu. Oh, gitu. Kerjanya malam-malam sih. Di samping aku nih siapa nih? Perkenalkan samping aku nih. Ucap salam. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mulai jawab. Ya, ini Kak Dimas. Nah, ini teman Kak Dimas namanya. Boni. Boni, Hafiz Boni ya. Iya. Boni kenapa mukanya mirip sama Hafiz? Saudara. Oh, Saudara A. Om jatuh produksi. iya, sama-sama endut. Bukan, sama-sama Bandung. Oh. Udah gitu aja Boni kenalannya. Iya. Boni umurnya berapa? Aku Hah? lupa. Lupa. Dia KTP makanya. Nggak punya. Oh, Nggak belum. punya. Terus siapa lagi nih? Satu lagi. Ya. Halo. Wih, sana lihatnya. Nah, tutup kameranya. Iya, MC ngomong terus sih. Ya emang tugasnya begitu. Iya emang begini tugas gue. Tuh, Ini hostnya ya. hostnya. Oke, kakak Hosip. Perkenalkan nama aku Kiko. Dan ini boneka aku Kak Samsul. Kebalik. Woi, yang boneka siapa? Oh iya,
Yang boneka Kiko. Yang boneka Kiko. Kalau Kak Samsul apa? Kak Samsul yang nerima honor. Kiko dapatnya apa kalau Kak Samsul terima honor? Ih coba disuruh nyanyi, aku disuruh nyanyi, suruh kenalan, Terus? suruh kadang-kadang suruh sulap. Kasihan banget. Habis ya. itu yang nerima honor dia. Eksploitasi. Kiko, kenapa nggak protes sama Kak Samsulnya? Enggak, Kenapa? buru-buru protes kak. Ntar akunya lemes, tangannya dicabut gitu. Oh iya. Oke, keluarga Harmoni ya, ini luar biasa. Apa namanya, para pendongeng ada. Kak Panggilnya Yono. D atau gimana sih kalau ke mereka nih? Kak. Bukan ke ini Ke anak ke bonekanya. ke bonekanya. Bebas. Bebas. Kita bisa boleh dipanggil om, panggil kakek juga boleh. Hafiz. Boleh. Adek Hafiz ya. Aktif ya kakak. Kenapa para pendongengnya pada kolonial ya? Muka tua Kolonial, gitu. muka tua ya. Terima aja. Aku bukan muka tua, memang usiaku sudah tua. Coba kalau ngomong gitu pakai Kiko coba. Pakai Hafiz. Adik-adik semuanya. Kenalkan, aku Hafiz ya. Balik lagi dia. Coba. Oke, ini Republik Dongeng Indonesia. Ini dari mana? Tinggalnya sama? Saya Jakarta. 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 Bekasi. Bekasi, Aku Jakarta. Jakarta. Jangan-jangan ini juga Bekasi juga nih, jangan-jangan. Ini juga Iya. Bekasi. Sengaja Tanjung Priok. Jadi orang Bekasi kan kadang gitu ya ditanya Ngaku Jakarta ya? Ngakunya Jakarta, padahal dia orang Bekasi. Iya. Oke, siapa nih yang bisa ngenalin dulu? Maksudnya apa? Kenapa namanya Republik Dongeng? Terus tujuannya apa sih ada di Indonesia ini Republik Dongeng? Jadi gini, Republik Dongeng itu kita coba munculkan untuk menjadi wadah bagi para pendongeng, komunitas-komunitas pendongeng untuk menjadi jembatan lah di situ. Mereka ingin memunculkan potensi, kemampuan, kemudian Karya-karya. iya karya-karya. Ikut ngomong juga nggak apa-apa ya. Rata orangnya. Iya enak aja. Aku nggak lata tahu. Kita tadi ngikutin. Nah, jadi mereka yang punya potensi di dunia dongeng, ayo kumpul di Republik Dongeng gitu. Ini juga ini buat nyari duit. Manfaatin boneka nih ya. Eksploitasi tepatnya. Eksploitasi tepatnya. Iya, jadi selain karya, potensi juga kita munculin teknik-teknik bercerita, kemudian pengalaman para tokoh-tokoh dongeng. Saya pikir untuk saat ini belum ada yang khusus menjembatani itu. Makanya kita hadir. Kita coba awali dengan beberapa tokoh yang kita minta videonya, kemudian pengalaman-pengalamannya, sehingga itu akan terus regenerasi lah ke yang muda-muda gitu, bukan hanya kaum kolonial. Gitu kan? Ya kan? Bener gitu bener ya. Udah berapa lama sih Kak Yono, udah berapa lama? Dalam mendongeng apa gimana? Iya, dalam mendongeng atau RDI apa singkatannya? Republik Dongeng Indonesia. Singkatannya? Iya. RDI. Kalau dikasih R-nya hilangin jadi Kak? Ada Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Jangan ya. Itu nanti kan Komunitas Dongeng Indonesia. Bisa juga komunitas dongeng Indonesia. Ya kan? Bisa. Ini kan berarti udah bisa lah ya, udah jago lah ya ngedongeng pakai boneka. Berapa suara sih? Biasanya tuh kalau main boneka kayak begini. Suara, ayo ngomong ahli suara. Coba. Atau langsung aja dulu suaranya. Suara apa tuh? Biasanya ini terkenal dengan Kak Yono Sirine. Kak Yono, boleh coba. Karena punya kemampuan Sirine itu. Coba Kak Yono coba. Enggak, saya tuh agak gimana manggil Kak Yono soalnya kan udah Berjenggot. udah putih. Kayak Yono kali manggil. Iya. Hafiz, Ya kak. enggak mungkin kalau buat saya kalau bercerita misalkan sama dia sendiri pasti pakai suara yang aslinya dia ya, maksudnya pakai suara, kecuali kalau kita udah lepas ini baru kita bisa mengeksplor suara-suara, tapi kalau masih sepanjang pakai ini mah pasti tetap pakai suara dia aja. Iya kan, Fis? Iya, masa aku mau suaranya mau ganti-ganti? Nggak boleh. Enggak, haram. Oh, saya haram. So tahu dia nih, tadi nih. Enggak gitu. Kayak gitu ya. Anak, Apa? aku pengen dengar suara-suara, boleh nggak? Boleh. Suara itu, suara burung hantu. Suara burung hantu. Iya. Kok diem? Kan hantu. Oh iya.
Kak Dimas, Kak Dimas sendiri berpengalaman di dunia dongeng udah berapa lama? Praktisnya ini baru beberapa tahun ini, kurang lebih 3 atau 4 tahun. 4 tahun ya. Tapi mengenal dengan dunia pendongeng dari tahun 2010 sebenarnya. Otodidak kalau yang begini ini otodidak atau ada pelatihannya sih sebenarnya? Ada tempat belajarnya. Kalau Kak Dimas, Kak Yono sama Kak Sam ini gimana belajarnya tuh otodidak apa dilatih ada lagi gurunya gitu atau gimana? Ada guru. Ada gurunya. Ada. Emang dilatih ya? Nggak ujuk-ujuk bisa gitu latihan sendiri di cermin, belajar sendiri atau pakai YouTube itu nggak gitu ya? Yang otodidak ada. Tapi emang ada panduan, harus ada guidance. Jangan sampai otodidak kata orang doang, masuk kamar mandi latihan beberapa suara, misal lagi mandi. Aku tidak pernah menemukan ini sebelumnya. Sini yang di luar. Bentar. Ini asa aneh posisi kita nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Ini kita jompang loh ini. Kasih muncul dihitung 2. Ini gimana sih ngaturnya nih ya? Mestinya ente itu di situ. Nah, Kak Dimas di sini. Jadi kita pas rasi. tuh. Kenapa ente di sini sama-sama aneh? Ya nggak apa-apa kan? Kan sama-sama kita nih berlemak lebih. Kak, Ya. Kenapa? jangan ngomongin lemak ya. Kenapa emang? Yang ini nih ke situ. Oh iya. Maaf. Oke. Guru yang ngomongin guru ya. Iya, yang ngomongin guru gimana tuh? Pada prinsipnya iya ada. Jadi di Jakarta itu suka periode kadang-kadang ngadain pelatihan teknik dasar mendongeng. Nah di situ diajarin olah vokalnya, kemudian gestural. Tapi ada yang lebih jauh dari itu kak. Jadi Gimana? dunia mendongeng bercerita itu bukan hanya yang setelah kami alami itu bukan hanya dari sisi materi, apalagi kalau ada bencana ya. Oh iya. Apa sebutannya tuh trauma healing, ya. Trauma healing pakai boneka ya. Iya betul. Mereka udah cukup menderita, rumahnya runtuh atau kebakaran dan lain-lain. Biarkanlah itu urusan orang tua ya. Urusin rumah harus jadi lagi dan lain-lain. Anak-anaknya kita kumpulin. Nah, ini ngomong-ngomong gini, ada yang saya kan nyebarin berita bahwa akan kedatangan 3 pendongeng nih ya. Terus nanya hubungannya sama Bang Ajis Gagap tuh apa? Kenapa? Karena pas ngeliat di YouTube juga pernah ada di YouTube itu yang ngecek nih. Ente kalau nggak salah ya sama siapa ya setelah gitu? Iya. Oh ya, yang ke tempat kurbannya Bang Ajis. Iya. Nah itu hubungannya apa sama Bang Ajis Gagap tuh? RDI ini sama Bang Ajis Gagap tuh apa? Kita pengusaha kambing kan. Oh pengusaha Kayak kambing. coba kita tanya nih, kayak kita ngapain kemarin? Ngapain kemarin Beli kambing ke ya? tempatnya Bang Ajis Gagap ngapain? Iya, tentunya itu edukasi itu aja sih buat terkurban. Jadi alhamdulillah kan Bang Ajis kan jualan sapi. Kenapa dia jualan sapi? Emang udah nggak jadi artis lagi? Masih lah. Oh masih. Beliau itu bisnisnya ya? Iya, udah puluhan tahun. Nah, terus Terus kamu aku sama Kiko nyari sapinya. Terus aku tanya di mana yang jualan. Kiko kasih tahu. Kata Kiko Bang Ajis jualan. Ya udah kita ke sana gitu. Oh gitu. Aku nggak diajak. Kenapa nggak diajak kamu tuh? Tidur. Apain? Nggak diajak aja. Sedih Ini kayaknya paling kasihan dia ya. Nggak ditemenin. Masih kecil. Iya, jadi sama Bang Ajis Gagap itu kebetulan beliau juga support dengan dunia anak-anak, pendidikan anak-anak, gitu. ada pesantren, kemudian juga. ya, dan menjadi pembina di Republik Dongeng. Jadi Oke. karena beliau support, ya kita untuk mengisi konten YouTube baik Gagap Official ataupun Republik Dongeng kita kolaborasi. Tapi saya singkat aja lah ya, udah banyak panjang Iya. ya. RDI ini punya YouTube. Ada YouTube-nya. Ada channelnya. Ada channel ya. Channel apa namanya? Namanya apa? Republik Dongeng Indonesia. Republik Dongengnya digabung. Republik Dongeng Indonesia. Oke, berarti like and subscribe ya. Iya. Oh, ini bayar mestinya sama TV Harmoni gitu. aku ajak makan bakso aja ya. Tadi kan udah makan kupat. Oh iya, aku nggak dibagi. Enggak nih, kenapa yang ini dong yang rambutnya pirang? Aku main layangan. Oh, Layangan. di Bekasi wajar ya. Panas, jadi begitu rambutnya dia. Iya, udah nggak tanya lagi kalau begitu. I know. Udah kemana aja keliling-keliling Indonesia kah atau luar negeri kah gimana?
Nah, silakan. Ayo yang mau jawab Yang belakang. dulu yang tengah. Yang tengah boleh, boleh. Baru di Indonesia aja. Tuh. Insya Allah ntar sebentar lagi ngikutin Kiko nih. Luar Mana? negeri ya. Terus Paling baru di daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Itu kayak nama-nama jalan di Bekasi itu. Iya sih kayak. Jangan-jangan cuma di situ lagi beda gang. beda gandu. Udah kemana? Udah ke Natuna, ke Bangka, Buton. Lombok. Tapi satu kelurahan. Satu kelurahan. Ingat rumah ya. Iya. Ayo Afid, tanya nih. Aku juga sama. Udah kemana, Pi? Mangiling. Nah. Udah kemana-mana, tapi masih di Indonesia aja. No, Kiko udah jauh-jauh. Kiko udah kemana, Kiko? Kiko udah kemana? Udah jauh. Oh, Jauh. ke Jepang. Kemana Kiko? Korea. 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 Korea maksudnya. Berarti udah ini dong ya. Berarti ikut syuting tren Tobusan tuh ya. Jangan-jangan nih zombinya nih. Emangnya mirip? Rambutnya udah tuh. Apa? Jelasin. Oh iya jelasin. Jadi Gimana? Sebetulnya beberapa kali itu keluar tuh dongeng budaya ya. Dongeng budaya itu gimana maksudnya? Jadi kalau waktu di Bangkok itu bercerita tentang kebudayaan Indonesia di anak-anak Indonesia di sekolah Indonesia Bangkok. Jadi kita cerita tentang budaya Sunda gitu. Terus sebelumnya memang saya ngisi di suku Baduy. Jadi di daerah Lebak, Banten. Lebak Banten betul. Edukasi anak-anaknya, kemudian kita bawa orang ke sana, terus guru-guru cerita tentang profesinya, terus profesi lain lagi diceritakan lagi ke anak-anak. Gak taunya itu jadi pengalaman tersendiri. Akhirnya pada tahun 2018 diminta ngisi di Shizuoka, Jepang untuk pertukaran 60 tahun budaya Indonesia Jepang. Kalau gini, kan karena kalau pelaku seni yang memanfaatkan mulut itu kan ada stand up comedy, Iya. kan? Terus ini seni dongeng, melawak. Nah, itu susah mana? Tantangannya sama sih sebenarnya. Tantangannya beda-beda. Tantangannya beda-beda. Tapi gini, perlu nggak sih orang yang punya karakter memang dia sudah humoris, itu bakal gampang emang megang boneka jadi pendongeng itu bakal gampang atau nggak juga? Nggak juga ya? bisa dipelajari. Yang pendiam Bisa juga. bisa mempelajari juga. Saya juga kaget ada teman yang pendiam, kemudian dia menemukan karakter yang pas untuk TikToknya gitu dengan dia chemistry-nya dapat. Itu enak aja pas komunikasi dengan bonekanya. Tapi pas di luar diem lagi biasa. Emang kalau boneka tuh mesti sama begini mukanya? Nggak ada yang Enggak juga. Hah? Satu produksi ini Mesti lebar gitu Produksi mulutnya. Bandung nih kebetulan. Oh, beli di Bandung. Jadi ada boneka-boneka memang untuk show Khusus. panggung gitu kan. Yang ini Ya, ini show. ya bentuk ukurannya tinggi, dia 70 cm. Biar anak-anak dari jauh itu agak ngeliat gitu. Ada yang keperluan untuk ventriloquist, ada lagi beda bonekanya, dia mulutnya ini kayak boneka-boneka cacing gitu. Oh iya. Ya, bisa ngedip kanan kiri matanya. Itu pun harus Gatasnya memiliki kemampuan mengolah suara. Gitu. Jadi lip apa disebutnya? Bibir. Lip loss. Jadi bibirnya itu nggak gerak. Contohnya kayak gini misalkan. Nah, itu pakai suara dalam ya? Iya. Suara dalam. Gigirnya nggak gerak. Yang gerak digerak aja. Kalau kesantunnya enggak. Nah modelnya kayak gitu. Oh, Itu ventriloquist. itu latihan, perlu latihan. Perlu latihan. Itu ada komunitasnya juga. Ventriloquist. Dan memang lumayan susah. Susah ya? Susah. Kalau untuk boneka kayak gini, puppeter ya, itu masih boleh. Ininya gerak, gerakin bibir, atau misalkan ininya bonekanya begini, gantung masih boleh. Tapi ventriloque nggak boleh, dia harus gini, ada tatakan, kalau nggak dipangku begini. Oh, ada Ada sendiri ya. cara. Dan mulut si pendongengnya nggak boleh ngebuka ya. Terlihat seminimal mungkin. Ya seminimal mungkin. Diam. Itu ventriloquist. Kalau puppeter, ya Coba misalkan saya nge-MC begitu. Nah. Jadi sekarang buat ke
Dimas pertanyaannya jadi garing. Kayak ngeden ya. Kayak ngeden. Ya tersiksa kelihatannya. Siksa banget ya. Tapi kalau udah biasa nggak? Gitu. Ila kakatu kadara jamu. Kak Dimas itu harganya berapa bonekanya? Rahasia. Tadi boleh nih guys tahu. Banyak yang nonton loh, ini yang nonton bukan Banyak. Indonesia loh. Custom sih boneka mah. Iya. Masing-masing walaupun bentuknya Iya, sama, mungkin tergantung. harganya beda. Oh ini nggak dijual di toko-toko nggak? Ada di toko mah enggak ya jarang. Ada pembuat untuk pengrajin. Jadi kalau misalkan ada orang luar, ya misalkan gini, dari fansnya TV Harmony mau beli boneka ini terus mesti kontak siapa dong? 400 sampai 700 lah. 400 sampai 700 ribu harganya. Boneka kayak gini? Iya. Iya. Bisa kontak dari RD juga bisa. Oh, Iya, oh, ini jualan ya? Jadi Dan Salah pasti satunya, loh. salah satunya. tadi gue salah nanya. Kan tadi Kan yang penting ini aja Yang jelas ya, ada custom. Ada acuan, ada bagi hasil lah ya. Oke lah gitu ya. rekening kirim ya. Beginian 400.000 ya? Iya. Iya. Tapi ini customize maksudnya memang dibuat. Iya, dibuat. Tolong dong rambutnya beda ya, warnanya saya Oh, pengen bisa, hitam. bisa. Nah, dapat lah yang begitu tuh. Bang, saya pengen ini kayak orang main layangan. Dapat tuh. Kalau bisa mohak gitu misalkan kayak garis-garis kayak sawah gitu loh yang di Jalan bisa- Kutu ya? bisa jalan kutu Cukur. gitu. Ini tadinya gondrong. Terus saya cukur ke tukang cukurnya, terus tukang cukurnya bilang, astagfirullahaladzim. Seumur hidup saya baru kali ini nyukur boneka. Itu beneran Ini kayak sapu hidup ya rambutnya ya. Iya. Sapu hidup ya. jigrah. Iya, jadi untuk boneka itu di dalam dunia dongeng kita temuin dulu karakternya. Ini udah hatam banget dengan Hafid, dia mau ngomong apa karena emang sering ngomong kayak orang lagi diam tuh dia ngomong kayak lagi dialog. Ini juga sama. Saya juga kadang-kadang sering lagi diam tuh kita mempelajari apa misalkan sudut pandang dia ngeliat apa sih? Enggak. Ngomong sendiri gitu ya. Iya, untuk ini aja Latihan supaya aja. ketemu karakter chemistry-nya. Tapi jangan sampai nanti kalau pas ngomong sendiri Agak gila sih, depan rumah sakit jiwa jangan. Kak, aku Tapi mau. langsung diangkut. Mau apa? Itu misteri. Misteri. Chemistry. Udah lapar loh. Iya. Makannya gimana caranya? Masuk kemana kalau makan? Makan, ayo. Coba caranya gimana kalau makan? Kau tahu Mau enggak? makan. makanannya mana? Makanannya mah. Mana Yang makan siapa? Itu tuh ada madu tuh. Ya jadi gitu kan. Jadi keperluannya kalaupun keluar kita ada misi kebudayaan gitu. Atau kita lagi main kemudian kita pengen bikin konten bisa juga. Targetnya RDI didirikan tuh apa sih di Indonesia tuh? Targetnya apa? Maksudnya tujuan utamanya apa? Nah. Dia visi misi atau apa nih? Berat nih pertanyaannya nih. Berat nih, Kak Dimas. Kak Dimas coba yang berat-berat Kalau pertanyaannya. visi misi itu Nah. yang lebih paham presidennya. Kan Republik Dongeng Oh Indonesia. iya ada presidennya. Presidennya yang Siapa lebih paham. presidennya? Siapa? Kayano. Oh, Presidennya. yang mobil merah, yang mobil merah loh. Yang paling endut. Kak Syul. Iya, yang paling sehat. Pola lagi nih. Ya, lebih kepada nilai-nilai edukasi sih. Ya. Edukasi buat anak-anak Indonesia terutama. Terus yang kedua menjadikan apa ya? Dongeng itu sarana pembelajaran yang tidak menggurui gitu. Memunculkan imajinasi anak-anak. Metode yang menyenangkan. Iya, metode yang menyenangkan. Bakal bikin cabang nggak? Misalnya Republik Dongeng Indonesia atau Republik Dongeng Jawa Barat, nanti ada RD Jawa Tengah, chapter gitu. Itu emang begitu atau terpusat aja di Jakarta? Untuk saat ini kita Ketawa kan mesti ketawa ya kalau nonton tuh ya. Betul. Feedbacknya bener nggak? Kalau penontonnya gini, diem aja kan juga nggak. krik. Ya sebenarnya Pernah ketawa atau enggak ketawanya itu bukan tujuan sih sebenarnya ya. Oh bukan tujuan. Tapi memang pernah kita suatu waktu ketemu sama kondisi kayak gitu. Gimana? Kita tuh kayaknya apa ya? Nggak connect gitu. Nggak connect? Nggak connect Eh. antar kita dengan audiens. Eh. Nah pada saat itulah kita sebenarnya koreksi tuh. Ada apa dengan diri saya? Nah itu masalahnya dari dalam diri kita sebenarnya. Nah, Atau dia jangan-jangan anak-anak TPA gitu ya, anak usia 5 tahun. Jadi pas justru anak-anak itu yang ketawa ya kalau kalau mereka ya. ada juga yang takut.
Iya, ada Fobia. yang nangis. Ada. Mungkin antara dua sih, melihat bonekanya sama yang Atau dongeng. orangnya. Ah. ya. Itu sih sebenarnya. Ayo Afid, sekarang Afid. Coba kayak apa gimana? Pengalaman buruknya. Kayak nggak? Apa? Katanya waktu itu sebelum aku ada lagi. Iya, jadi aku sebelum bawa si Hafiz ini berbentuk orang, saya pakai monyet gitu kan. Monyet beneran. Enggak, ini Kak. Jadi saya baru ngomong kan biasanya atraktif ya kalau kayak takut. Nah, anak kecil nih biasa kalau udah denger atau kalau ngeliat gerak gitu udah takut sehingga nangis. Nah dari situ pelajaran, dan itu udah beberapa kali gitu kan, dongeng di A, B, C gitu kan. Anak kecil nangis. Bah, dari situ aku bilang, aduh kasihan, kita kan mau mengedukasi bukan bikin Tapi malah bikin menyenangkan takut, aku ya. buat menyenangkan, tapi dia malah takut. Akhirnya aku ganti dengan bentuk orang. Kalau Nahun ada yang takut nggak? Iya, ada kamu takut juga, cuman kalau sama bentuk orang relatif sama. Lebih Gitu sih, besar. kan? Kalau gitu, jadi dia nggak terlalu takut. Berarti Hafiz ini gantiin monyet ya? Hafiz dulunya monyet dia. Bukan, aku tadinya tukang monyet. Oh. Aku ini orang hutan. Iya. Kalau nah ini nih presidennya coba pasti pernah dong ngalamin kegagalan dalam show itu gimana coba? Pernah. Teori dongeng di situ Nggak kepake. nggak kepake. Oh gitu. Emang teori dongeng itu kayak gimana? Misalnya? Dongengnya di suku Baduy. Yang di situ di teori dongeng suara harus jelas. Suara jelas ke anak-anak, audionya terpasang dengan baik ya kan. Betul. Sementara di sana nggak ada listrik. Satu, berarti ditaruh tuh nggak dipakai. Yang kedua, kita udah excited banget ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Diam. Karena emang nggak ngerti bahasa Indonesia. Nggak ngerti. Akhirnya dengan bahasa mereka dulu bahasa Sunda. Oh Sunda gue itu ya? Baduy bahasa Sunda. Jadi sedikit-sedikit. Kumaha kabarna Ujang? Cager gitu kan. Cager. Ya kan? Udah mulai tuh mereka mau ngomong. Bonekanya juga kita munculin pelan-pelan. Nyapa dulu. Mana sangarana? Gitu. Walaupun kasar kan, emang di sana kasar. Ayo, baru satu-satu dia malu-malu. Nah, habis itu jadi dia yang ini Ngomongnya. jadi dia yang banyak bertanya ke mereka. Mun di dia ulin kau kaleuweung ka mana? Nah, nanti anak-anak cerita. Oh gitu Di caranya. leuweung aya naon wae. Itu mah bukan gagal. Awalnya kan buntu tuh, stuck, Oh, ya kan? oh itu langsung ada solusi di situ. Kita langsung, wah ini kalau diterusin nggak bisa nih, ya kan? Apalagi misalkan kita cerita profesi, boro-boro nyambung gitu kan? Akhirnya kita muter, mantap. oh ini nggak bisa nih. Kita putar balik, dia yang jadi seolah-olah banyak nanya, gitu. Iya. Akhirnya kegagalannya terganti. Nah, ini pasti keluarga Harmoni pengen lihat langsung live ya. Gimana ngobrolnya Kiko, siapa? Boni. Boni sama Hafiz. Hafiz. Hai Boni, Boni, belum Gak ada kenal. yang main layangan malam. Boni kangen. Mana malam? Banyak pegadaian sih. Boni, ini masih live Boni. Ya. Woi, lagi live Bon tuh. Ada kamera tuh lihat. Nanti kalau kamu langsung tidur, Nah, nanti ada bangun Boni. dia. Ayo Bon. Boni. Aduh. Boni ajak ngobrol sih jadi ngantuk dia kasihan ya. Nah, Boni semalam sekarang begadang ya? Boni, Hafiz sama Kiko ngobrol. ngobrol. Oke, silakan. 1, 2, 3. Teman-teman, hai. Ini di Bandung katanya dingin kok sekarang panas ya? Iya, kan soalnya sekarang banyak polusi. Oh enggak, bukan itu Bandungnya, bukan Bandung itu yang dingin-dingin, bukan itu juga. Apa? Nih lihat tuh, di atas banyak lampu, Oh iya. AC-nya nggak hidup. Kenapa MC-nya ketawa? Harusnya ketawa tahu. Oh, mungkin lupa nyalain AC. Iya kali. Fis, AC-nya Fis. Iya. Apalagi tuh? Ngapain ke jalan-jalan ke Bandung? Ngapain tuh? Pis, Iya. mau ngapain abis ini? Aku di sini mau jalan-jalan ke Lembang. Katanya Lembang dingin ya kak? Dingin. Ngobrol
kok bertiga, kenapa ngajak-ngajak host? Kok hostnya ikut-ikutan sih? Iya. Ya emang host. Pit, kalau kamu mana Pit? Bukan Boni tuh. Boni. Salah. Gimana Bon? Aku mau ke museum. Ke museum mau ngapain? Mempelajari sejarah. Oh iya, Sejarah. soalnya besok 17 Agustus loh. 17 Agustus. Launchingnya. Anak-anak di Bandung juga ya. 17 Agustusan ya. Betul. 17 Agustus. Aku capek sama Dora Boni. 17 Agustusnya tanggal berapa? Iya, 17 Agustus. Iya, tanggal 17. Ya, 17 deh. Sama tanggal 17 ternyata ya. Iya. Oke. Oh gitu cara ngomongnya ya. Ya kalau ada skripnya berbeda biasanya. Yang ini karakternya nih sok tahu misalkan. Kita kadang-kadang gitu, yang ini jadi objek. Cuma bertiga, pendengarnya cuma bertiga. Ada lagi nggak yang lain? Ada. Atau ada ceweknya nggak sih? Ada juga. Biar ada bening dikit. Kalau game sih Ih, menghina banget sih kalau gue. Nggak usah dilihatin. Iya, sama Ngomongin gitu. cewek bening, emang di Bandung bening-bening. nggak usah gitu mukanya. Ada pendongeng perempuannya ada ya? Ada. Enggak, kenapa nggak diajak? Enggak. Bukan murim naik mobil. Pas kemarin saya dikirim foto-foto, ini kenapa cowok semua ini? Yang Deden tuh ngirimin tuh. Oh, Kang Deden. Iya, Kan banyak ini foto. belanja. Fotonya cowok semua, nggak ada ceweknya. Jadi mungkin kalau kita boleh lihat ya, segala sesuatu yang prof itu sebenarnya perempuan, tapi laki-laki yang hebat. Memasak kan tugas dalam tanda kutip tugas perempuan ya, tapi yang terkenal misalkan Rudy Herudin, lebih laki-laki. Iya, Terus iya. potong rambut kan perempuan, tapi misalkan yang terkenal misalkan ada lagi si Andreas atau siapalah kayak begitu. Biasanya termasuk dongeng juga. Dongeng kan biasa Harus seorang perempuan. ibu-ibu gitu Iya. kan, ibu-ibu perempuan dalam hal ini sama anaknya. Nah, tapi mereka justru tidak terkenal seperti kita laki-laki gitu, banyak gitu. Iya. Peran ganda. Berarti kalau kata ayat Arrijal Qaumul Nisa ya, benar? Iya. Apalah? Emang kamu aja? Iya kan, Kamu apa? mantan Iya. santri dulu. Boni, enak kamu laki-laki. Iya, Oh, masa coba lihat. nggak boleh. Tapi pernah nggak kalau pendongengnya perempuan yang dibawanya karakter laki-laki? Perempuan yang bawa Karakter boneka dongengnya. laki-laki. Bonekanya laki-laki. Karakter bonekanya. Pendongengnya perempuan, karakter bonekanya laki-laki. Ada juga. Ada ya. Di beberapa komunitas saya pernah lihat ada. Yang sebaliknya juga ada. Iya, kita yang laki-laki Yang boleh laki-laki bonekanya perempuan, cuman nggak tega aja. Kan dari belakang. Iya masuk. Kok jadi Iya. Ya, makanya ada boneka yang dari bawah, ada yang dari atas. Nah, kita pilih dari atas, gitu. Kalau boneka yang perempuan kan apa ya? Kesannya anak-anak tuh gimana sih? Suara perempuan. Iya, nanti takutnya edukasinya malah nggak sampai juga ya. Apa ya, edukasi. sempat nih kejadian nih kayak gitu kan, Gimana? laki-laki perempuan. Jadi saya dongeng di Aceh, di Medan, Sumatera Utara, kita bilang adik-adik, kakak-kakak gitu kan. Kakak ternyata perempuan. Benar. Jadi misalkan kakak Dimas gitu. Misalkan aku panggil kakak Dimas, orang-orang yang aneh gitu. Audiensnya bilang, kok kakak dipanggil laki-laki? Ternyata kakak itu kalau di Sumatera Utara Buat perempuan. itu buat perempuan. Iya betul. Iya gitu. Itu salah satu yang kita harus tahu bahwa Abang kan kalau di Sumatera. iya, abang. abang. Kalau kita kan kakak kan, tapi kok kakak Yono, kakak Dimas, Kok kakak laki-laki? Samsul, tapi kok laki-laki gitu kayak gitu. Begini pula ya. Aku jadi makan. Iya. Tapi kalau misalnya nih ada yang mau jadi pendongeng kayak begini itu butuh waktu berapa lama dia supaya bisa mahir? Supaya bisa mahir 4.000 jam ya. Kayak penerbang aja. Kayak teori ini ya, 10.000 jam jadi expert gitu. Enggak, maksudnya sebetulnya bisa dipelajari cepat kalau dia bisa tangkapnya cepat-cepat. Berapa sih biar trainingnya tuh kalau begini? Langsung jualan. Aduh. Bisa hubungi di sini nih. Di bawah Pokoknya di bawah kalau sini. nanti ya ada banyak apa fans TV Harmoni yang ikut pelatihan ya, kita mah dapat lacuannya lah ya. Mantap. Pelatihannya ya itu tadi Berapa seperti saya harganya? bilang. Untuk saat ini lebih banyak yang online. Online. Itu jauh lebih murah. Pelatihan online. Oh, bikin juga. Iya, Banyak. Berapa bayarnya itu? Apa gratisan? Pengen dapat sertifikatnya 25.000. Nomornya Bu, Iya. biaya pelatihannya. Iya, yang pengen ikut pelatihannya. Nah.
udah pandemik, bayarnya mahal pula, ya udah gratisin aja. Tapi kalau butuh sertifikat, 25.000. Pokoknya Kalau ikutin biaya aja. rekaman acaranya, kegiatannya 50.000. Gitu. Atau mau yang paket privat khusus itu lain lagi. Nah, kalau lain lagi hubungi di sini Wah, Di bawah ini ada kan? ya, ada ya. Kalau di layar ada. biar dapet cuannya. Hari Minggu emang waktunya jualan cuan, Iya. jualan supaya dapat cuan. Ya artinya ya ilmu-ilmu lagi pandemi ini orang justru malah baik yang senior sekalipun udah ya di rumah juga kan ngapain gitu, mau show nggak bisa ya kan, nggak bisa bayar banyak orang gitu kan, karena kalau untuk lebih fullnya mendapatkan interest dan lain-lain, memang untuk model-model kita ini ya harus ada penonton, karena kan kelihatan kita show di situ mereka interestnya gimana. Tapi kalau Saudi online mah kayaknya garing ya. Enggak, cuman tinggal bagaimana teknologinya mendukung atau tidak. Kalau kita online-nya seputaran masih di kota-kota mungkin masih bisa dulu. Cuman kadang-kadang kalau udah ke daerah gitu kan, mereka ada yang dari daerah juga pengen ikutan. Kita lagi ngomong gitu. Buffering. Buffering. Iya. Yang lain udah pada ketawa ya kan. Yang sebagian lagi gini aja ngeliatnya. Bikin dong lomba dongeng gitu, keren kayaknya ya. Ada dongeng online Ini akan ada. Ada ya. Mereka kirim video. Edukasinya dulu kan anak. Baru agak gedean dikit. Nah, mereka yang udah usia SMP, SMA suka ngegeng tuh. Nah, kita bikin umroh 14. Bersama pendongeng. Ini kan ceritanya kan deket ya sama Bang Ajis nih. Nah, Jangan-jangan targetnya masuk TV lagi nih semuanya nih. Nggak muat. nggak muat. Oh nggak muat berarti ente. Ih, kalau aku sih udah Iya. masuk TV. Ngaku deh, jangan-jangan biar bisa tayang ya, dibikin Ini program sama udah produser. berapa Di TV. episode nih? Udah. Aku 108. 108 episode. Di mana? Di SCTV. SCTV. Oh sekarang? Sekarang di rumah. Sekarang Nggak dilanjutin. Nggak takut kena corona. Dikira takut tenar. Gua bukan. Jadi apa ya? Sudah banyak teman-teman yang masuk TV dan lain-lain. Iya udah banyak. Cuman ya itu dia, lebih seneng wah rame gitu. Kan enak. PT ini mau bikin edukasi tentang membaca di 5 titik. Kan lebih enak begitu. Gitu, cuannya gede. Lebih gede gitu ya. Kontrak khusus ya. Iya kan, membina Jadi ini berapa mengeksploitasi boneka ini Pak ya. Soalnya dia akan dapat duit dia mah. sinergi. Jadi bukan eksploitasi. Eksploitasi nomor 17. 18 malah. 18. Kasihan itu Boni dan kawan-kawannya. Tuh, bosmu tuh dapat duit banyak dari kamu tuh. Tapi kan beli baju baru ya, Bos. Oh, dia lebaran ya, setahun sekali. Lebaran. Ya. Terus diajak jalan-jalan juga kan. Oh, ikut juga ya naik pesawat dia ikut. Tapi trennya ini berubah kayaknya. Trennya berubah. Mengedukasinya itu ke karyawan. Ke Maksudnya karyawan. gimana? Ya, ternyata setelah saya coba bukan survei ya, beberapa kali kita ajuin ke perusahaan tuh masuk. Tapi divisinya, divisi CSR, divisi kewanitaan atau woman apalah gitu di situ ya. Jadi untuk apa? Misalkan teknik menggunakan boneka di tempat bencana. Ternyata perusahaan itu kalau ada tempat bencana atau ke tempat CSR-nya mereka Cuma ngasih bantuan. harus apa ya, lebih interaktif. Nah, mereka belajar. Kita kasih tahu caranya. Selama ini mereka hanya charity ngasih gitu-gitu aja, simbolis apa udah selesai. Oh, bukan bonekanya yang diundang, tapi maksudnya ente yang latih mereka. Ya, latih divisi itu, ayo semuanya gitu. Bahkan untuk di beberapa tempat di perbatasan-perbatasan yang dilatih para tentara dilatih supaya untuk bercerita, mendongeng. Jadi kan di perbatasan biar dekat dengan masyarakat dan lain-lain. Gitu. Wah, nggak kerasa kita sudah hampir 1 jam ini berbincang nih sama 6 orang ya sebenarnya. Tiga orang, 3 boneka. Iya tuh. Benar. Kasih cuan. Cuan. Ini bonekanya keren ya. Soalnya makin tua yang punyanya dia tetap aja
Muda. Segitu-segitu aja ya. Segitu aja. Awet muda. Nggak enak juga sih. Kenapa nggak enak? Nggak bisa nikah. Nggak bisa nikah. Allah pikirannya. Mau nikah Udah bisa nikah aja dia. Emang udah ngerti ya, ada perempuan ngerti ya. Iya. Oh. Aku ngerti cantik sama ganteng. Oh. Kalau Kak Dimas? Ganteng. Udah dewasa dia. Noni kenapa ganteng atau cantik? Aku, kamu. Ada bunda tuh, halo bunda. Bunda. Halo. Bundanya penggiat pendidikan anak juga loh. Iya, alhamdulillah kayak kita ya. Iya. Kak, Apa? ini di sini dulu banyak artis kesini ya katanya ya. Banyak tuh nanya sama Umi tuh. Iya, halo Umi. Uminya nggak ikutan ke sini. Iya Umi boleh Umi di sini Umi. Ya luar biasa ya kiprahnya ya di Wah dunia Umi mah udah. pendidikan dan dakwah ya. Gitu. Oke. Ini apa namanya kalau di Republik Dongeng ini? Oh ya kantor di mana tadi Jakartanya? Bekasi. Bekasi di mana? Di mana? Di sana. Di sana. Kasih tahu alamatnya. Alamatnya. Jalan Pulau Lombok. Jauh amat harus naik pesawat ya. Bekasi. Iya tetap aja ke Bekasi kan masih naik pesawat. Oh iya, jalan Bisa. Planet lain ya. Ke planet lain. Beda jadi Kasihan amat ini. jauh banget dia Bekasi ya. Kenapa milih jauh banget di Bekasi? Karena itu tuh. Oh bosnya di situ. Ada bosnya. Oh iya. Oh di Bekasi kantornya ya. Iya Kak. Iya di Bekasi. Iya. Sinergi dong sama komunitas yang di Bandung gitu, yang di kota-kota besar. Sudah. Gitu. Udah. Apa? Aku pernah mimpi dongeng itu kayaknya buat anak kecil. Terus? Ternyata enggak setelah sinergi. Maksudnya? Gimana maksudnya nggak ngerti aku tuh? Jadi gini, Kak Samsul aja yang cerita. Tuh kan disuruh Kak Samsul yang cerita. Kamu aja kamu yang banyak ngomong. Kak Samsul aja. Oke. Gak mau kamu aja. Jadi gini, waktu itu aku ngeliat dongeng itu kan buat anak-anak doang. Ya. Terus ada undangan, ada suruh ngisi oleh dompet duafa yang di Hongkong Oh di Hongkong. buat para TKI. Dompetnya punya TKI. Dompetnya dikatakan dompet duafa. Jadi aku ngisi di para TKI yang mau kontraknya habis. Hongkong sama Bekasi jauh mana? Jauhan Bekasi. Iya, jadi waktu itu ekspektasi saya berubah tentang dongeng, tentang dunia mendongeng. Biasanya, dongeng buat anak-anak, TK, PAUD ya. Ternyata enggak ya? Enggak. Setelah waktu itu ngisi, ini Pak Samsul buat audiensnya para TKI. Mereka bilangnya BMI ya, Buruh Migran Indonesia yang kontraknya setahun lagi habis di Hongkong itu. Kita isi manajemen kelas, kemudian bagaimana teknik memainkan boneka, teknik membuat alat sederhana gitu. Akhirnya setelah ditanya untuk apa, ternyata mereka bilang kalau kontrak saya habis, saya pulang ke Indonesia, kerja di Indonesia aja, nggak usah balik lagi ke Hongkong. Gitu. Mantap. Dari situ ekspektasi saya dongeng itu buat semua kalangan. Gitu. Bahkan untuk dakwah juga bisa Buat mendongeng. dakwah juga bisa. Itu yang penting itu. Itu yang penting. Berarti sesuai dengan visi misi TV Harmoni juga nih. Ya, TV-nya untuk dakwah. Oh ya Masya Allah. Harmoni Harmoni keluarga. harmoni kekeluargaan, harmoni sinergitas. Wah banyak lah. Banyak, Harmoni dakwah gitu. So tau sih gue. Mudah-mudahan harmoni gitu kan. Bosnya biar panjang aja jadi di sini. Siap. Oke, karena kita sudah nggak kerasa ya sudah mau sejam. Sekarang dari tengah dulu deh. Kata-kata terakhir. Ya Allah. Kata-kata pamungkas. Kata pamungkas atau ya kata terakhir di Ajakan. segmen ini. Nah. Atau ada apa? Gantian ya. Nanti Kak Dimas, Kak Yono baru terakhir direct ininya presidennya. Kata terakhirnya waalaikumsalam. Iya. Udahan dong. Iya. Ajakan buat anak-anak Indonesia atau apa buat orang tuanya. Iya, Boleh ya. Buat orang tua, berceritalah. Karena dengan bercerita, ayah bunda bisa lebih dekat lagi ya untuk bonding ke anak Ananda. Kemudian bisa dengan bercerita juga, ayah bunda akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena pada saat Ananda kecil, kalau kita bercerita,
Nah, nanti pada saat Ananda sudah besar, Ananda yang akan bercerita buat ayah bunda. Wih. Kayak no. Kayak no, silakan. Iya. Sebagaimana TV Harmoni juga kita diturunkan ke dunia ini untuk menyampaikan sesuatu, untuk berdakwah. Nah, kalau mungkin banyak orang-orang yang kayak para penceramah, ustadz-ustadz itu kan berceramahnya ada yang dibawa di podium gitu kan. Nah, ini ada kesempatan luang untuk kita berdakwah sama anak-anak dengan yang lebih cair. Karena kan misalkan ada acara-acara itu misalkan di sekolahan gitu kan, maulid atau yang lain kan biasa kalau yang ngisi yang ceramah itu para ustadz, anak-anak tuh bete semua tuh, udah pada bubar. Udah pada baru dengar sekali udah. Nah, ini kesempatan buat kita bagaimana cara mendakwah yang baik buat anak-anak. Nah, bisa hubungin Republik Dongeng. Ini sini ya. Ada kalau di bawah ada di Itu aja sih. Sehingga kesempatan buat kita untuk berdakwah pada siapa saja, baik itu pada orang tua juga pada anak-anak kecil, sebagaimana tadi nanti anak-anak kecil menjadi dewasa dan mendewasa, yang dewasa bisa menghargai kita yang sudah sepuh-sepuh nanti. Luar biasa, mulia sekali. Oke, terakhir dari direktur. Presiden. Bebas. Iya, buat ayah bunda, berceritalah yang baik kepada anak-anak. Susah tapi bahannya Kak Samsul. Di Al-Quran itu 70% itu kisah yang luar biasa. Betul. 70%. Dari situ aja udah cukup. Iya, kisah kenabian, kejujuran, kebersamaan, kemudian sikap-sikap dan karakter baik di situ. Kalau kisah kasih di sekolah, kisah kasih di sekolah itu kayak lewat itu lagu ya. Iya, jadi semuanya bisa dipelajari, semuanya bisa kita baca, dan hadiah terindah buat anak-anak adalah ketika dia ketemu ayahnya. Ayah, tadi ngapain? Diceritakan aja, karena kita ada pengalaman lebih dulu dari mereka. Jangan sampai ketika anak kita bercerita, kita kehabisan stok cerita. Itu yang kadang-kadang dialami oleh orang tua saat ini. Oke, keluarga Harmoni sudah ya kita berbincang ya sejam ini dengan 3 pendongeng nasional. Ini yang mengklaim nasional siapa sih? Beneran nasional. Itu yang bikin layar itu. Iya, yang mengklaim nasional itu. Oh gitu. Yang buat flyer. Kita juga nggak tahu. Ya. Namanya juga Republik Dongeng Indonesia, yang udah pakai kata Indonesia aja ini. Iya. Kalau di Arab Apa nggak lokal, tapi dongeng lokal gitu. Republik Dongeng Bekasi. Tingkat kota, tingkat kabupaten. Karena visi kita buat Indonesia. Oh, Indonesia ya. Oke, siap. Luar biasa ya, tanpa terasa kita sudah di ujung bincang-bincang ini, ngobrol santai sama Kak Sam, Kak Dimas, sama Kak Yono. Ini ada siapa namanya ini? Kiko. Itu siapa? Boni. Itu siapa? Hafiz. Ya, oke, kita semua pamit undur diri, dan nanti setelah kita pamit ada sebuah tayangan dari Republik Dongeng Indonesia. Sama-sama yuk kita ngucapin salam ya buat keluarga Harmoni yang sedang menyaksikan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mengenal bagaimana pengaruh kisah bagi pendidikan dan penghayatan akhlak bagi seorang anak. Maka setelah anak itu besar, seorang murid berkisah bagaimana dia teringat dengan gurunya karena kisah yang diceritakan oleh gurunya ketika berada di sekolah dasar. Al-Quranul Karim juga seperti itu, menggunakan kisah untuk mempengaruhi jiwa manusia untuk senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faksusil qasaso la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakan oleh kalian kisah-kisah itu agar manusia bisa mengambil pelajaran. Kami dari tvharmony.com mengucapkan selamat dan sukses atas peluncuran YouTube channel Republik Dongeng Indonesia. Semoga tetap senantiasa penuh semangat dalam berkarya dan tetap terus memberikan inspirasi bagi anak-anak Indonesia. Kita ada di Harmoni. Oke.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada di TV Harmoni yang keren banget, edukasi kepada masyarakat ya. Ini dia, siapa? Oh, Sukses selalu Republik ownernya nih. Dongeng Indonesia. Ini ownernya Abi Umi. Sukses juga tvharmony.com. Amin. Gue MC Wedding. Raka Jelata. Oke. Host Terima TV Harmoni. kasih semuanya. Oke.